Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali bertemu lagi dengan saya Fawaid selaku host pada podcast Orasi, obrolan seru demokrasi. Ruang diskusi singkat namun tetap berbobot untuk membahas tentang isu-isu penting dalam kepemiluan dan demokrasi. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman sekaligus pandangan kritis tentang dinamika hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Sudah bersama kita kali ini selaku narasumber Bapak Wahyudin M. Akili, SE, MH, selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mas Fawaid. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu hadir pada podcast Orasi. Sedikit singkat mungkin pengantar ya Pak ya dari saya. Beliau memulai pengabdian sebagai ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, ikut mengawal juga pada pemilu tahun 2019 dan 2024 serta pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2024. Hingga sekarang dipercaya sebagai pengganti antar waktu atau PAW anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo periode 2022 sampai 2027. Nah, perjalanan ini kita ingin menggali lebih dalam soal tantangan di lapangan, terutama dalam pengawasan tahapan pemilu, menghadapi politik uang sampai dinamika hukum yang telah terjadi hingga detik ini. Pertanyaan pertama ini Pak, dari pengalaman Bapak dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi, bagaimana menjaga objektivitas, terutama di daerah-daerah kan pasti lebih kental untuk urusan kultur kekeluargaan, kekerabatan. Ya, makasih Mas Fawaid. Terima kasih juga sudah memberikan ruang bagi saya untuk bisa berdiskusi melalui ruang podcast yang merupakan bagian dari inovasi kehumasan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, tentu yang patut kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan dan ruang untuk mengabdi di lembaga penyelenggara pemilu, khususnya saya yang alhamdulillah sekarang dipercayakan menjadi anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, tentu ini harus dijaga secara konsisten, apalagi berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilu berkaitan dengan objektivitas, ya, integritas. Karena kenapa? Kapan penyelenggara pemilu tidak berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dalam hal ini yang biasa kita sering sebut soal integritas, maka tentu dalam proses pengabdiannya sebagai penyelenggara pemilu, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kan ini tugas penyelenggara pemilu itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bagaimana kita mengabdikan diri berproses untuk melahirkan para pemimpin baik lokal maupun nasional, maka tentu hal-hal yang berkaitan dengan nuansa kekerabatan, ya, kekeluargaan, itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka, itu pasti akan beririsan, gitu. Tapi kemudian bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu itu memisahkan, harus bisa memisahkan mana kepentingan pribadi yang berkaitan dengan kekeluargaan dan mana kepentingan umum atau kepentingan negara. Maka tentu yang harus didahulukan sebagaimana sumpah dan janji kita sebagai penyelenggara pemilu adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, ya, dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Maka di dalamnya itu, di dalam kepentingan pribadi golongan tentu akan beririsan dengan kepentingan keluarga. Apalagi di khusus Gorontalo sendiri, setiap perhelatan proses demokrasi elektoral itu pasti tidak akan terpisahkan dari para calon, para kontestan itu yang mungkin masih bertalian soal kekerabatan, kekeluargaan dengan kita penyelenggara pemilu. Tinggal bagaimana kemudian kita menjaga objektivitas dalam
pengambilan keputusan, ya, dalam melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan proses pencegahan, penanganan pelanggaran sebagaimana desain penegakan hukum yang digagas oleh Bawaslu. Saya kira itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin yang lebih sering beredar di masyarakat ini, Pak, tidak melihat di daerah ataupun di kota-kota besar, terutama yaitu dalam permasalahan politik uang, money politik. Nah, jadi pemicu utama lah Pak dari beberapa penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, pasti itu pasti ada setiap tahapannya. Sebenarnya seberapa sulit Pak untuk pembuktiannya sendiri? Ya, memang politik uang atau biasa bahasa kerennya itu money politik. Saya sebenarnya agak kurang sepakat kalau kemudian di sebagian kalangan bilang bahwa politik uang itu sudah menjadi budaya di Indonesia pada umumnya. Maka kalau kita semakin terbiasa mengatakan bahwa politik uang itu adalah budaya kita, maka apakah pelaku politik uang itu bisa disebut budayawan? Kan sebenarnya ini hal yang paradoks menurut saya. Maka sebenarnya kalau saya menganalisa secara pribadi bahwa sebenarnya politik uang itu bukan menjadi budaya. Tapi kemudian kadang-kadang budaya kita, apalagi orang timur itu, yang saling menghargai, ya, tahu mengucapkan, memberikan tanda terima kasih, itu kadang-kadang dimanfaatkan. Sehingga menurut saya bahwa kebiasaan-kebiasaan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan baik kita itu seolah-olah memberikan ruang yang lebih untuk terjadinya politik uang, apalagi di masa tahapan pemilu, tahapan kampanye, ya. Memberi tanda terima kasih, ya, dalam tanda petik biasa memberi ucapan terima kasih kepada orang. Kadang kalau itu terjadi pada masa tahapan pemilu atau kampanye, itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh dalam tanda petik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang suka untuk melakukan perbuatan politik uang tadi. Itu akan disalahgunakan. Dan sebenarnya kebiasaan memberi, ya, mengucapkan terima kasih ketika ada hal yang orang berbuat baik kepada kita, itu sebenarnya hal yang baik. Cuma kalau itu sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik, ya, itu yang menjadi hal yang berbahaya dalam kultur politik kita. Maka oleh karena itu soal politik uang ini menjadi hal yang harus diseriusi oleh semua pihak. Kalau misal kita bicara pada konteks penegakan hukumnya, apa kesulitan proses pembuktian, maka kita akan menggeser pembicaraan kita pada proses regulasinya, di mana kita masih menjumpai pada proses pembuktian itu hal-hal yang sifatnya regulatif. Itu ada pasal-pasal yang mengatur secara spesifik untuk bagaimana orang bisa dijerat dengan politik uang itu. Dalam konteks pembuktiannya itu memang kita agak sulit, mengalami kesulitan pada proses pembuktian. Tapi tidak sepenuhnya juga kita terkendala pada proses regulasi, tetapi masyarakat juga ketika menyampaikan informasi itu kadang-kadang, ya, ini terkadang kita menjumpai hal yang sulit itu berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian ketika kita meneliti syarat formil materialnya itu terkendala di situ, ya. Misalnya soal barang bukti itu orisinalitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang perbuatannya sudah terjadi dalam waktu yang agak lama, baru dilaporkan setelah mengetahui hasilnya. Itu kan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh, ya, bahwa masyarakat akan melaporkan perbuatan itu cenderung masih melihat dulu momennya. Kalau calon yang didukung kalah, maka dia akan menjadikan laporan itu untuk menjegal calon lain. Nah, kira-kira begitu itu fenomena yang terjadi di beberapa kali pemilu dan pemilihan yang saya sendiri mengawasinya, begitu. Dari tingkat kabupaten ya Pak, ya, ke provinsi, kalau menurut Bapak sendiri,
untuk perkembangan regulasi sendiri di Bawaslu. Apakah sudah cukup relevan dengan perkembangan termasuk permasalahan atau pelanggaran pemilu itu sudah lebih kompleks lah sekarang ya Pak? Ya itu menurut Bapak, apakah ada juga tekanan dari tekanan politik yang mempengaruhi independensi dalam penyelesaian tersebut? Ya, itu kan soal tekanan politik ya, yang kemudian itu berpotensi mempengaruhi objektivitas atau netralitas dari penyelenggara pemilu, ya harus dikembalikan juga kepada penyelenggara pemilu itu sendiri. Saya sendiri di beberapa momen demokrasi elektoral itu pernah juga menjumpai hal-hal yang sifatnya tekanan politik, ya. Karena kita juga tidak bisa menafikan bahwa hubungan kekerabatan kita dengan para politisi itu mau tidak mau memang sedikit banyak bisa mempengaruhi tingkat objektivitas kita dalam memutus atau menangani sebuah pelanggaran. Tapi kan kalau dikembalikan ke kita, maka kita berarti mengorbankan usaha kita yang kita sudah rintis, ya, sudah rintis dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu. Bagaimana kita menjaga integritas kita selama bertahun-tahun, tapi kemudian hanya dikorbankan dengan kita tidak menjaga objektivitas kita dalam melaksanakan tugas begitu. Soal tekanan politik itu bagi saya itu menjadi hal yang wajar, ya, gitu. Karena kita juga tidak bisa membatasi ruang kita, gitu. Yang bisa kita batasi adalah ruang ketika kita melahirkan sebuah kebijakan, maka kita harus bisa memisahkan mana kepentingan dan tanda petik itu adalah kepentingan pribadi, mana kepentingan negara. Tentu yang harus kita kedepankan adalah kepentingan negara. Maka ini yang harus dipisahkan. Itu di sebelah kiri misalnya ada kepentingan politik yang kemudian itu mengintervensi kita. Maka di sebelah kanan ada kepentingan negara. Maka kita harus berjalan di garis lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Baik, mungkin saya agak tarik sedikit ke belakang. Tadi Bapak sempat membahas tentang masyarakat sendiri ini responnya kalau ada pelanggaran baru melaporkan setelah hasilnya. Nah, termasuk di masyarakat juga sering terjadi silent treatment atas adanya pelanggaran atau bagaimana mereka baru melaporkan apabila ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa dirugikan. Nah, itu Bapak melihat fenomena seperti itu seperti apa? Iya, memang untuk mengukur efektivitas penegakan hukum itu kan salah satunya itu adalah melihat dari kultur, ya, di samping struktur, substansi dan juga kultur. Kultur yang dimaksud adalah bagaimana budaya masyarakat itu, masyarakat bisa merespon dalam konteks penegakan hukum itu, masyarakat bisa merespon dengan hal-hal yang positif. Salah satu contoh adalah ketika melihat sebuah pelanggaran, maka masyarakat akan secara serta-merta bisa menyampaikan informasi itu kepada Bawaslu sendiri. Tapi kalau melihat tren laporan masyarakat itu secara resmi yang disampaikan Bawaslu dibandingkan dengan temuan dari hasil pengawasan itu memang masih lebih tinggi temuannya. Ya, maka oleh karena itu ke depan ini tantangan kita adalah bagaimana mendorong kesadaran masyarakat untuk bisa membangun kesadaran secara personal. Kenapa saya bilang kesadaran secara personal? Karena saya yakini bahwa ketika kesadaran secara personal ini terbangun dari orang per orang, dari personal ke personal itu, maka kesadaran secara kolektif di negara ini terhadap proses politik dalam hal ini pemilu itu akan semakin tinggi. Ya, maka oleh karena itu ini yang harus didorong oleh semua pihak, baik itu penyelenggara pemilu, ya, baik itu pemerintah melalui jejaring pemerintahan yang ada sampai di tingkatan bawah, kemudian juga oleh partai politik. Karena sekarang ini kita Bawaslu RI sudah menginstruksikan untuk melakukan konsolidasi demokrasi sampai di tingkatan partai politik, tidak terbatas di partai politik. Kenapa? Karena selama ini kan ruang komunikasi antara Bawaslu, antara kita penyelenggara pemilu dengan partai politik itu seolah-olah dalam tanda petik itu terbatas. Ya, terbatas pada kemudian kita mengundang untuk diklarifikasi, pertemuan kita pada ruang-ruang klarifikasi, kemudian nanti pada saat BIMTEK penyelenggaraan pemilu, maka Bawaslu RI berpandangan bahwa
konsolidasi demokrasi itu menjadi jalan tengah, ya, menjadi jalan tengah penyelesaian terhadap masalah-masalah yang tersisa pada saat pelaksanaan pemilu atau pemilihan yang sudah lampau. Apa harapannya? Harapannya adalah bahwa rumusan kebijakan nanti secara teknis itu paling tidak didasarkan pada hal-hal yang sifatnya empirik, yang pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Sehingga kalau itu didasarkan pada hal-hal yang sifatnya pengalaman, maka paling tidak rumusan kebijakan teknis nanti itu sifatnya akan adaptif. Karena mengadaptasi hal-hal yang sudah pernah dilakukan di masa yang pernah terjadi di pemilu atau pemilihan yang telah lampau. Saya kira itu. Baik. Dalam rentan waktu pemilu tahun 2019 hingga sampai sekarang, Pak, pasca pemilu tahun 2024, apakah ada perbedaan, Pak? Terus kemudian mana yang lebih menantang kira-kira? Kekosongan regulasi atau dalam penegakan hukum? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Mas, bahwa penegakan hukum itu adalah ending daripada instrumen-instrumen tadi. Ya, misalnya kendala soal kekosongan hukum yang ada dalam regulasi kita, atau kemudian dari sisi penegak hukumnya kita jajaran Bawaslu yang bermasalah, ya, atau kemudian yang bermasalah adalah budaya masyarakatnya yang dalam beberapa kali survei oleh lembaga survei itu menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia itu cenderung permisif terhadap politik uang karena berpandangan bahwa politik uang itu, misalnya mereka berpandangan politik uang itu adalah imbal jasa. Karena kita sudah datang ke TPS, maka bolehlah kita menerima itu. Karena kita akan memilih untuk mengorbankan waktu kita untuk bekerja, untuk memilih yang bersangkutan ini, maka kita boleh menerima itu. Itu kan namanya masyarakat cenderung permisif. Maka endingnya ketika tiga hal ini kita ukur parameternya, maka akan menghasilkan yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum bisa dinilai apakah efektif atau tidak. Tapi dari tiga parameter itu, maka sebenarnya kekosongan regulasi itu menjadi bagian yang menyumbang tidak efektifnya penegakan hukum. Maka oleh karena itu, waktu yang ada ini dalam konteks kekosongan tahapan, karena belum adanya tahapan, maka kita mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya evaluatif. Ke depan ini, berdasarkan hal-hal yang kita sudah laksanakan di masa non tahapan ini, pada tahapannya nanti kita tinggal melihat ini adalah rekam jejak ya. Ketika ada masalah di masa tahapan nanti untuk 2029, minimal kita punya rekaman tentang peristiwa yang sama lah kira-kira, sehingga proses penyelesaiannya itu kita gampang untuk mendeteksi. Saya mengatakan seperti itu karena untuk menghasilkan sebuah hal yang luar biasa ke depan itu minimal kita tahu dulu masalah-masalah yang pernah terjadi. Kalau kita sudah mengetahui masalah yang terjadi, mendeteksinya, minimal kita untuk mencarikan jalan solusi itu akan lebih mudah. Karena jangan sampai proses penyelesaiannya itu salah, karena salah mendeteksi masalah. Gitu, salah mendeteksi yang sakit, obat yang kita kasih pun itu pasti tidak akan tepat. Lah kira-kira begitu untuk ilustrasinya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Baik, sahabat Bawaslu, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa demokrasi itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang integritas, keberanian, dan komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya di lembaga saja, tapi di luar lembaga, di masyarakat sendiri. Mulai dari politik uang, kultur kekerabatan atau kekeluargaan, sampai fenomena silent treatment dari masyarakat sendiri, semua jadi pengingat bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih Pak Kudif. Makasih Mas. Baik. Dan cerita yang sudah dibagikan di podcast Orasi, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Saya selaku host Fawaid, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Orasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.